Stop pelanggaran, stop kecelakaan. Salam lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Kita sekarang bincang-bincang tentang membangun karakter. Ini di era digital, kita diskusi dengan Pak Ito, dengan Pak Edi, dan Pak Arman. Kaitan dengan membangun karakter lewat literasi digital. Karena ini era revolusi industri, mau tidak mau kita harus berpikir bagaimana secara visual, secara online, secara digital menjadi suatu jalan baru. Ini di era new normal juga memberikan edukasi, inspirasi, ini juga harus kreatif dan juga hal-hal yang membuat pendidikan itu menjadi fun, tidak menjadi beban. Ini pertama saya akan menyampaikan bahwa ini karya Pak Ito, ini yang berkaitan dengan cerita-cerita saya di media sosial nih sebetulnya. Kaitannya dengan lalu lintas, dengan teknologi, dengan kepatuhan. Nah, nanti Pak Ito akan menjelaskan dari awal konsep ini sebenarnya ingin mendudukkan bahwa era digital, polisi melalui pemolisiannya ini juga perlu membangun e-policing atau electronic policing. Karena tugas polisi selain untuk keselamatan, untuk keteraturan sosial, sebetulnya juga untuk nguwongke, mengangkat harkat dan martabat manusia. Maka kita juga mengembangkan art policing, jadi pemolisian dengan pendekatan seni budaya. Nah, kita mulai dari Pak Ito. Monggo Pak Ito bisa bercerita yang berkaitan dengan pengalamannya, kaitannya dengan Pak Ito ini sudah cukup lama, cukup banyak pengalaman dari cara-cara manual sampai sekarang ini bisa mengikuti perkembangan dengan cara-cara digital. Nah, ini bahkan Pak Ito ini aktif sekali untuk terus mendorong tumbuh dan berkembangnya sistem literasi. Moga Pak Ito. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Sekarang suka tidak suka itu medsos itu begitu atraktif ya. Tiap hari kita dapat ribuan, ratusan ribu informasi lewat gadget. Nah, ini supaya menarik perhatian, jadi tidak mudah. Kalau kita baca-baca buku, itu pada dasarnya otak kita itu belum paralel gitu, belum terlatih. Jadi kalau dia tidak fokus, itu perhatiannya akan terganggu. Saya ambil contoh buku ya. Buku ini kita nggak bisa kemana-mana. Jadi sebelum buku ini habis, nggak ada gangguan gitu. Tapi begitu kita pegang gadget, banyak sekali perhatian-perhatian yang mengaburkan kita gitu ke arah ketekunan kita dalam menyerap informasi, edukasi gitu. Jadi pengertian e-book itu bukan lalu sekedar di scan atau jadi ini ya. Tapi harus ada upaya visual gitu ya, yang tidak sekedar menjelaskan. Bisa menjembatani makna, membantu imajinasi begitu ya Pak. Ya. Karena kalau kita senang mempelajari gitu, daya serap kita lebih bagus. Nah, untuk literasi visual ini kita sebetulnya tertinggal gitu dengan yang sudah dilakukan di beberapa negara. Bahkan beberapa negara itu dalam rangka memajukan bangsanya itu sudah melakukan itu lewat komik, lewat dan kita lihat sehari-hari mereka baca komik gitu, lihat itu. Kira-kira seperti itu, Prof. Jadi kita mendesak. Nah, kondisinya itu harus melibatkan alat bantunya itu kan kreator ya. Nah biasanya kalau dia tuh seniman itu agak soliter gitu, agak soliter dia. Padahal untuk sekarang itu dituntut itu kualitas pemikir gitu. Jadi di satu sisi mereka berimajinasi ya, berintuisi, seperti yang Prof bilang, sekarang harus analitis gitu. Sebentar lagi kita diterkam akan dibully oleh artificial intelligence. Lalu Prof bilang, wah Jepang udah mulai nih Society 5.0 gitu. Jadi jangan sampai kita kehilangan kemanusiaan. Gimana Prof? Ya, memang manusia ini kan sumber daya atau aset utama bangsa.
Kan amanat konstitusi negara kita ini juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga saya sepakat Pak Ito, ini cerita yang berkaitan dengan literasi, ilustrasi. Ini kalau saya omong agak muluk-muluk nih Pak, daki-daki kata orang Jawa itu. Ini jembatan imajinasi. Artinya membantu menerjemahkan untaian kata-kata. Sehingga kalau Pak Ito bilang lebih banyak menyerap. Nah ini sekarang kita ke Pak Edi, nggih, Pak Edi. Pak Edi monggo ceritakan kaitannya dengan membangun karakter tadi yang diceritakan, monggo silakan Pak. Ini buka masker dikit enggak apa-apa Pak. Nah. Terima kasih Pak. Nah, dalam membangun karakter itu memang kami harus mendidik dari mulai awal, dari mulai anak usia dini. Sejak usia dini ya Pak ya? Ya, sejak usia dini maupun dari SD, SMP. Itu ada usia-usia emas Pak ya. Dalam hal ini kita harus betul-betul menerapkan karakter anak-anak itu seperti yang kita harapkan semuanya. Baik itu dalam disiplin belajar, disiplin untuk berkeluarga, hubungan antar, termasuk berlalu lintas gitu Pak ya? termasuk berlalu lintas. Lalu lintas malah cermin kan ya. Nah, Karena memang saat ini kan kita juga tidak menutup mata Pak. Nggih. Anak-anak SMP semua pada naik Motor, Motor. ugal-ugalan, Nah, ugal-ugalan gitu di Pak. samping dari anak sendiri, orang tua juga perlu ada suatu pendidikan. Ini satu yang menarik Pak, bahwa usia emas ini dasar, ini fondasi ya Pak ya? Iya, Karena kalau nggak ada fondasinya, ke atasnya ambruk. betul Pak. Ini dasar harus dibangun. Nah, ide gagasan kreatif mulai buku Pak. Memang mau Iya. tidak mau membaca. Inspirasi ini tidak hanya membaca, tapi cara berpikir saya kira juga penting. Betul Pak. Nah ini Pak Arman, ini saya kembali ke Pak Arman. Pak Arman ini Kasubdit Mas. Ya, Ini punya banyak program tentang edukasi. Nah, silakan program-program edukasinya Pak. kalau dari kacamata Polantas tentang membangun karakter ini, Pak Profesor, kami punya visi bahwa selain membangun karakter juga membentuk karakter. Karena kalau kita hanya membangun saja, kita tidak akan tahu polanya seperti apa karakter tersebut. Kita juga tidak akan mungkin bisa mencapai tujuan. Nah, kami di sini ada beberapa program-program tentang bagaimana membentuk suatu karakter masyarakat terhadap disiplin tentang lalu lintas. Mulai dari PAUD, kemudian nanti juga ada taman lalu lintas di situ. Kita bicara pembentukan karakter tentang tertib berlalu lintas dari usia dini. Memberikan tentang cerita-cerita yang seperti Pak Ito tadi sampaikan, komik, kemudian ilustrasi-ilustrasi, dan alhamdulillah dengan adanya pandemi COVID ini merupakan suatu pembelajaran buat kita Prof. Karena selama ini kita sering tatap muka, kita sering mengumpulkan orang, ternyata ada upaya lain yang bisa kita manfaatkan dengan menggunakan Zoom. Kemudian kita sedang menyiapkan beberapa film animasi, menyiapkan beberapa web series untuk diberikan kepada terutama yang untuk membangun karakter ini. Dan ada punya program diseminasi guru ya Pak ya? Nah, dan jadi dari semua kegiatan program yang sudah kita laksanakan tersebut, Pak Dir, kita juga punya beberapa grup-grup diskusi FGD. Salah satunya dengan guru, dengan murid, dengan beberapa komunitas, termasuk kita punya diseminasi. Nah, diseminasi ini mulai kita jadikan awalan dari kelas 1 sampai kelas 12. Kebetulan dengan program pembentukan karakter yang saya setujunya membentuk karakter, karena kalau membangun tidak akan punya tujuan, tapi kalau membentuk karakter bagaimana membangun masyarakat itu bisa menjadi paham terhadap lalu lintas. Dan kita punya literasi juga. Dari literasi itu kita bisa tahu, bisa paham apa yang akan menjadi tujuan kita bersama. Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Arman. Ini kembali ke Pak Ito nih. Pak Ito ini kan sudah cukup lama ya untuk bergelut di dunia ilustrasi, penerbitan, buku ini. Kayaknya kok nggak kapok-kapok ya toh. Padahal orang Indonesia ini sedikit males dan sedikit susah untuk kecanduan baca gitu ya.
Ini Pak Ito pengalaman untuk tetap bertahan pada jalan yang sesat tapi benar ini gimana Pak? Saya percaya tidak ada yang kebetulan. Jadi tangan Tuhan. Ketika Prof bilang kalau mau investasi 100 tahun, berinvestasilah pada pendidikan anak. Saya bilang, ayo wani pira Prof. Wani pira itu total gitu. Ayo, seberapa nyali kita untuk benar-benar kita akan ikut berkontribusi pada ini muluk nih Indonesia Emas katanya. Wah, Indonesia Emas kita udah lihat itu indikator pendidikan karakter itu sudah sangat mendesak. Jadi ketika infrastruktur sudah terjadi, Prof dengan bapak-bapak itu menyadari bahwa lalu lintas itu sesuatu yang produktif gitu. Kalau itu sampai tidak terjadi, nah itu makanya yang kami sentuh itu Pak Ito, kita itu mengambil di jenjang usia produktif yang paling fokus kita di usia-usia dini. Kadang-kadang pada saat kita di dalam satu keluarga, karakter sudah terbentuk itu susah dirubah. Tapi dari anak-anak merubah karakter orang dewasa, contohnya begini. Pada saat saya bawa mobil, ternyata anak yang sudah kita berikan pembentukan karakter tadi sudah masuk. Orang tuanya tidak pakai safety belt. Dia akan mengingatkan orang tuanya, Pak, Papa nggak boleh. Jangan teriak-teriak. Itu bahaya, nanti akan kecelakaan. Itu yang akan jadi sasaran oleh kita. Karena keselamatan itu dimulai sejak dia keluar rumah. Jadi kita juga punya program kampung tertib. Nah ini kita juga memang kita punya program banyak hal. Karena lalu lintas tadi Pak Ito sampaikan, ini sebetulnya urat nadi kehidupan Pak. Karena untuk masyarakat bisa bertahan hidup, tumbuh dan berkembang, itu mereka perlu produktivitas. Produktivitas dihasilkan dari aktivitas. Aktivitas itu melalui dan dengan lalu lintas. Nah, maka lalu lintas juga dituntut untuk aman, selamat, tertib, lancar. Lalu lintas ini refleksi budaya bangsa. Nah, ketika kita malah bangga kalau melanggar atau ugal-ugalan, ini sebetulnya kontraproduktif. Nah, itu apalagi sampai ada korban ya. Korban kecelakaan ini yang meninggal, Pak. Setiap hari itu antara 80 sampai 90 orang meninggal di Indonesia. Di dunia itu 1 tahun itu 1,5 juta, Pak. Ini yang meninggal, belum yang cacat, belum yang kerugian material dan macam-macam. Nah, ini tentu kita perlu untuk meningkatkan kualitas keselamatan, menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan, dan membangun budaya tertib perlu ada literasi tadi ya. Kita punya literasi ini salah satunya kita mendukung menjembatani dengan berbagai cara transformasi pengetahuan. Nah ini caranya tentu sudah bisa bervariasi, ini era digital begitu. Kita kembali Pak Edi monggo. Ini Pak Edi bisa menceritakan nih pengalaman-pengalamannya bagaimana bergelut dengan perbukuan ini. Karena banyak orang yang belum tumbuh sudah kolab nih, layu sebelum berkembang. Ini Pak Edi malah yakin. Akul yakin. Sampai tidak ada rambut yang hitam pun masih tetap akul yakin. Monggo Pak. Memang saat ini memang di dunia perbukuan agak lesu, Pak. Karena memang situasi tidak mendukung. Tidak mendukung. Ya. Tapi di dalam terpurukan masalahnya, tapi masih ada tercercah sinar. Ada harapan. Kita. Ada harapan. Karena bagaimanapun juga kita masih perlu buku, Pak. Walaupun dalam bentuk yang lain ya. Yang ada udah mulai Pak ya, mengenai dengan handphone segala udah. Ya. Tapi buku tetap, karena seperti apa yang disampaikan Pak Ito, bahwa kita itu nggak bisa menekuni di HP aja. Satu, efeknya juga banyak, Pak. Gangguannya, Pak, karena di sini bukan hanya belajar ya, Pak ya, tapi ya jawab, ya ditelepon, ya ngomong. Gangguan satu, keduanya untuk kesehatan juga sebetulnya ya. Terus terang aja, radiasinya juga kena. Mata kita juga kena. Apalagi anak-anak yang sekarang udah PAUD aja udah mulai kasih HP. Kita itu dengan kasih sayang. efek kesananya tuh
menyadarkan, seharusnya menyadarkan gitu ya Pak ya. Nah, Ini- dengan seperti itu kita yakin bahwa buku tetap dibutuhkan. buku tetap dibutuhkan dan ini tetap menjadi harapan Betul. untuk ikut mencerdaskan kehidupan Iya, bangsa. betul, Pak. Karena menurut saya ini pendidikan ini sepanjang hayat, long life education, dan kita mulai menanamkan edukasi sejak usia dini ini menyelamatkan anak bangsa. Maka mau tidak mau kita harus juga berjuang menumbuh kembangkan untuk literasi, karena literasi bukan hanya baca tulis tetapi merubah mindset. Nah, ini untuk closing Pak Ito, monggo ada pesan moral apa yang ingin disampaikan? Jadi kita memang harus banyak PR kita Pak. Ya. Jadi situasi sosial, politik kita tahu semua gitu. Nah, minat baca harus kita tumbuh kembangkan sesuai dengan yang disampaikan Prof. Nah, upaya menumbuh kembangkan minat baca itu tentu sekarang pembuatan buku tidak intuitif lagi gitu. Tapi memang kita harus pikirin benar buku yang tepat, mau kemana gitu. Jadi nggak boleh sekarang sekedar romantisme bikin buku tebel-tebel gitu, tapi kita masuk ke esensinya gitu. Nah, di situ saya harap gitu aspek visual itu bisa ikut lebih berkontribusi. Itu saja Prof ya. Jadi berarti buku ini juga bisa menjadi resep. Kalau resep itu kebanyakan itu bisa cemplang, nah, atau overdosis, tapi juga buku ini pas. Maka secara visual, ilustrasi ini juga membantu untuk menjembatani, menumbuhkan kecintaan, ketertarikan buku. Pak Edi, monggo ada pesan moral apa yang disampaikan? Saya cuma berharap sekali bahwa untuk literasi itu saat ini sudah perlu dengan cara visual, Pak. Literasi secara visual, Ya, karena akan lebih mudah Dan diserap, diserap. ya, lebih menarik, lebih menarik lebih memudahkan dan tidak bosan, Pak. orang jatuh cinta lah kasarnya begitu ya. Seperti contohnya aja, Pak, cerita yang dari Jepang. Itu ceritanya kurang ajar. Tapi anak-anak Kemasannya tertarik menarik, ya. gitu loh. Contohnya Nah. Shinchan. ini terus terang aja, Pak. Ya, tapi itu edukasi Betul. untuk menengah sih Menengah, sebenarnya. betul. Mengajarkan kebebasan juga. Alangkah baiknya kalau sekarang kita literasi kita rubah dengan visual yang menarik, karakternya juga di Indonesia. Dan juga bisa menunjukkan karakter bangsa ya Pak, Iya, ke-Indonesiaan, karena seniman Indonesia itu banyak sekali Betul. dan wah luar biasa. Dan ini sekarang Pak Arman, silakan. Nah, terima kasih Pak. Jadi closingnya bahwa pembentukan karakter ini sangat diperlukan dari usia dini. Betul. Karena tadi sudah disampaikan juga, kalau kita sudah paham terhadap bagaimana kita bisa menciptakan dan menimbulkan suatu ketertiban di dalam berlintas, kita juga akan dilihat oleh dunia. Karena salah satu poin di dalam bagaimana tertib berlintas adalah mencerminkan budaya bangsa. Cermin budaya bangsa itu lalu lintas. Sehingga kalau misalkan pembentukan dari mulai awal ini bisa dilakukan secara serempak, maka bangsa kita pun akan bisa dilihat oleh orang. Itu Pak. Itu benar itu Pak. Ya. Cocok. Memang kita harus mencintai bangsa ini atau semakin mencintai bangsa kita. Karena mau tidak mau kita juga harus menumbuhkan kesadaran. Karena pendidikan ini mau tidak mau kesadaran. Ya. Karena kita sendiri kalau punya orang yang kesadarannya tinggi, itulah karakternya. Artinya orang yang sadar maka akan bertanggung jawab dan buahnya disiplin.